Ketika kata Viking disebut, bayangan yang muncul hampir selalu sama. Sosok bertubuh besar dengan senjata di tangan, wajah keras, dan kapal-kapal kayu yang datang dari kabut untuk menjara pesisir Eropa. Dalam banyak film dan cerita populer, Viking digambarkan sebagai bangsa biadab dari utara, perusak, peminum, dan pembunuh tanpa hukum. Namun gambaran itu lebih banyak lahir dari imajinasi modern daripada kenyataan sejarah. Menariknya, orang-orang yang hari ini kita sebut Viking tidak pernah menyebut diri mereka sebagai bangsa Viking. Kata Viking sendiri bukan nama etnis, bukan identitas nasional, dan bukan pula sebutan resmi suatu peradaban. Ia lebih mirip sebuah aktivitas, sebuah cara hidup yang dalam catatan kuno merujuk pada orang-orang yang pergi berlayar, berdagang, atau menyerang wilayah lain. Artinya tidak semua orang Skandinavia adalah Viking, dan tidak semua Viking adalah perampok. Di balik citra kekerasan yang melekat kuat, terdapat masyarakat yang jauh lebih kompleks. Mereka adalah petani, pedagang, penjelajah, dan pendongeng. Mereka membangun jaringan perdagangan yang membentang dari Amerika Utara hingga Timur Tengah, menciptakan sistem hukum lokal, serta memiliki struktur sosial yang tidak sesederhana gambaran orang barbar. Ironisnya, sebagian besar cerita tentang Viking justru ditulis oleh musuh-musuh mereka, biarawan Eropa yang biaranya dijarah, atau kerajaan-kerajaan yang wilayahnya diserang. Dari sudut pandang ini, Viking tentu tampil sebagai ancaman, bukan sebagai masyarakat dengan budaya sendiri. Disinilah masalahnya bermula. Ketika satu sisi sejarah mendominasi, sisi lain menghilang. Maka pertanyaannya bukan lagi sekedar apa yang dilakukan Viking, tetapi siapakah mereka sebenarnya? Apakah mereka benar-benar bangsa perusak tanpa nilai? Ataukah mereka hanya korban dari narasi yang disederhanakan oleh waktu? Untuk menjawabnya, kita harus melepaskan bayangan helm bertanduk dan cerita hitam putih. Kita perlu kembali ke utara, ke tanah, laut, dan masyarakat yang melahirkan apa yang hari ini kita sebut para Viking. Untuk memahami siapa sebenarnya bangsa Viking, kita harus terlebih dahulu memahami dunia yang melahirkan mereka. Skandinavia pada awal abad pertengahan bukanlah tanah yang ramah, musim dingin panjang, tanah pertanian terbatas, dan hasil panen seringkali tidak mencukupi. Kehidupan di wilayah yang kini kita kenal sebagai Norwegia, Swedia, dan Denmark menuntut ketahanan, kerja kolektif, dan kemampuan beradaptasi dengan alam yang keras. Sebagian besar masyarakat Skandinavia hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka menanam gandum, memelihara ternak, dan menggantungkan hidup pada laut. Namun sumber daya alam yang terbatas membuat pertumbuhan populasi menjadi masalah serius. Ketika tanah tidak lagi cukup dibagi, pilihan yang tersisa hanyalah pergi, menjelajah wilayah baru, berdagang, atau mengambil paksa apa yang tidak bisa mereka hasilkan sendiri. Dari sinilah budaya berlayar berkembang pesat. Orang Skandinavia bukan pelaut biasa. Mereka menciptakan kapal panjang yang ringan, cepat, dan mampu menavigasi laut terbuka maupun sungai sempit. Teknologi kapal inilah yang menjadi fondasi dari apa yang kemudian dikenal sebagai zaman Viking. Tanpa kapal tidak ada penyerbuan, tidak ada perdagangan jarak jauh, dan tidak ada ekspansi besar-besaran. Namun penting untuk dipahami, berlayar bukan selalu berarti menyerang. Banyak ekspedisi Viking bertujuan berdagang. Mereka menukar bulu, amber, besi, dan budak dengan perak, sutra, rempah, dan barang-barang mewah dari dunia Islam dan Bizantium. Jejak koin Arab yang ditemukan di Skandinavia menunjukkan bahwa jaringan perdagangan Viking jauh lebih luas daripada yang sering dibayangkan. Struktur sosial Viking juga tidak sesederhana masyarakat barbar tanpa hukum. Mereka memiliki sistem hukum lokal yang disebut ting, majelis terbuka tempat sengketa diselesaikan dan keputusan diambil bersama. Raja tidak berkuasa mutlak, ia bergantung pada dukungan para kepala keluarga dan pejuang. Kekuasaan bersifat negosiasi, bukan absolut. Agama dan kepercayaan mereka pun mencerminkan dunia yang keras namun teratur. Dewa-dewa seperti Odin, Thor, dan Frey bukan simbol kejahatan, melainkan personifikasi kekuatan alam, keberanian, kesuburan, dan takdir. Kematian tidak dipandang sebagai akhir mutlak, melainkan bagian dari siklus kehormatan dan ingatan kolektif. Dalam konteks ini, apa yang kita sebut penjarahan Viking tidak muncul dari kekosongan moral, melainkan dari tekanan lingkungan, kebutuhan ekonomi, dan peluang yang terbuka. Dunia Kristen Eropa dengan biara-biara kaya yang minim pertahanan menjadi sasaran yang logis, bukan karena kebencian religius, tetapi karena strategi. Dengan memahami kondisi ini, gambaran Viking mulai bergeser. Mereka bukan anomali brutal dalam sejarah manusia, melainkan produk dari lingkungan dan zamannya. Sebuah masyarakat yang belajar bertahan hidup dengan cara yang bagi dunia lain tampak menakutkan. Dan dari dunia inilah,
lahir reputasi yang kelak akan membayangi mereka selama berabad-abad. Reputasi Viking sebagai perampok laut tidak muncul tanpa alasan. Catatan sejarah Eropa mencatat serangan mendadak, biara yang dijarah, dan kota pesisir yang dibakar. Bagi masyarakat Kristen abad pertengahan, kedatangan kapal panjang dari utara adalah simbol teror. Namun masalahnya bukan pada fakta serangan itu sendiri, melainkan pada kesimpulan yang diambil darinya. Tidak semua Viking pergi untuk menjarah. Bahkan bagi banyak komunitas Skandinavia, penyerbuan hanyalah satu dari beberapa pilihan hidup di luar kampung halaman. Dalam prakteknya, perbedaan antara perampok, pedagang, dan penjelajah seringkali sangat tipis. Bahkan dilakukan oleh orang yang sama pada perjalanan yang sama. Sebuah kapal Viking bisa tiba di suatu wilayah sebagai pedagang, lalu berubah menjadi penyerang ketika negosiasi gagal atau kesempatan muncul. Dalam dunia tanpa hukum internasional dan tanpa negara modern, fleksibilitas semacam ini bukan penyimpangan, melainkan strategi bertahan hidup. Moralitasnya ditentukan oleh konteks, bukan oleh standar universal seperti yang kita kenal hari ini. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa sebagian besar kekayaan Viking justru berasal dari perdagangan. Mereka mendirikan pusat-pusat dagang penting seperti Hedeby, Birka, dan Kaupang, kota-kota yang ramai oleh pedagang dari berbagai budaya. Di tempat-tempat ini, bahasa, kepercayaan, dan teknologi bertemu. Viking bukan hanya penerima pengaruh, tetapi juga penyebar budaya. Sebagai penjelajah, mereka bahkan melampaui batas dunia yang dikenal Eropa. Viking mencapai Islandia, Greenland, dan akhirnya Amerika Utara, jauh sebelum Columbus. Pemukiman di Landau Meadows menjadi bukti bahwa mereka bukan sekedar perusak, tetapi juga perintis. Mereka membaca angin, arus laut, dan bintang dengan keahlian yang mengagumkan, tanpa peta modern atau kompas. Yang menarik ketika Viking menetap, sifat mereka sering berubah. Di wilayah seperti Inggris, Irlandia, dan Normandia, mereka berasimilasi dengan penduduk lokal, menikah, bertani, dan memeluk agama setempat. Dalam 1 atau 2 generasi, Viking menghilang sebagai identitas, digantikan oleh masyarakat baru hasil percampuran budaya. Hal ini menunjukkan satu fakta penting. Viking bukan bangsa yang hidup untuk kehancuran semata. Mereka mampu beradaptasi, membangun, dan berubah. Kekerasan adalah alat, bukan tujuan akhir. Namun mengapa citra perampok tetap mendominasi? Karena sejarah lebih sering ditulis oleh mereka yang diserang, bukan oleh mereka yang berlayar. Di antara perampok, pedagang, dan penjelajah, Viking adalah ketiganya, tergantung pada waktu, tempat, dan kebutuhan. Dan justru dalam keragaman peran inilah, gambaran mereka sebagai manusia mulai terasa lebih utuh. Di balik layar penjelajahan dan penyerbuan, kehidupan sebagian besar orang Viking berlangsung jauh dari laut dan medan perang. Mereka bangun pagi untuk mengolah ladang, merawat ternak, memperbaiki perahu, dan menjalani rutinitas yang tidak jauh berbeda dari masyarakat agraris lain di Eropa abad pertengahan. Gambaran Viking sebagai pejuang penuh amarah menutupi fakta bahwa mayoritas dari mereka adalah petani biasa. Masyarakat Viking tersusun dalam struktur yang relatif jelas, tetapi tidak sepenuhnya kaku. Di puncak terdapat para pemimpin lokal, kepala klan atau raja kecil, yang kekuasaannya bergantung pada dukungan komunitas. Di bawahnya adalah para petani merdeka, tulang punggung masyarakat. Budak memang ada, seringkali berasal dari tawanan perang atau hasil perdagangan. Namun jumlah mereka tidak mendominasi populasi seperti dalam sistem perbudakan klasik Romawi. Perempuan Viking memiliki posisi yang lebih kuat dibanding banyak masyarakat sezamannya. Mereka dapat mengelola rumah tangga, memiliki harta, dan dalam kondisi tertentu mengajukan perceraian. Ketika para pria berlayar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, perempuanlah yang memegang kendali ekonomi keluarga. Fakta ini sering terpinggirkan oleh narasi yang terlalu fokus pada peperangan. Kehidupan spiritual mereka terjalin erat dengan keseharian. Ritual, perayaan musim, dan penghormatan pada dewa-dewa Norse bukan praktik terpisah, melainkan bagian dari siklus hidup. Agama tidak diatur oleh institusi tunggal, melainkan oleh tradisi lokal dan keluarga. Ini menciptakan sistem kepercayaan yang fleksibel dan mudah beradaptasi ketika agama Kristen mulai masuk. Dengan melihat kehidupan sehari-hari ini, Viking berhenti terlihat sebagai anomali brutal. Mereka adalah masyarakat dengan hukum, nilai, dan struktur sosial yang berfungsi. Kekerasan memang ada, tetapi ia hidup berdampingan dengan pertanian, hukum, dan negosiasi. Dan disinilah ironi itu muncul. Bangsa yang sering disebut tidak beradab justru memiliki sistem sosial yang dalam banyak aspek lebih partisipatif daripada kerajaan-kerajaan yang menyebut mereka barbar.
Jika Viking hari ini dikenal sebagai simbol kekerasan dan kebrutalan, itu bukan hanya karena apa yang mereka lakukan, tetapi karena bagaimana mereka diceritakan. Sebagian besar sumber tertulis tentang Viking berasal dari luar dunia mereka, ditulis oleh para biarawan, kronikus gereja, dan kerajaan Kristen yang menjadi sasaran serangan. Dari sudut pandang itu, Viking hampir tidak mungkin digambarkan secara netral. Bagi dunia Kristen abad pertengahan, penyerangan biara bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga ancaman spiritual. Biara adalah pusat iman, pendidikan, dan kekuasaan simbolik. Ketika Viking menyerangnya, mereka tidak hanya merampas emas dan perak, tetapi juga mengguncang rasa aman religius. Tidak mengherankan jika catatan-catatan tersebut menggambarkan Viking sebagai utusan iblis, makhluk kafir tanpa moral, dan musuh Tuhan. Narasi ini kemudian diwariskan, diperkuat, dan disederhanakan. Generasi demi generasi mengenal Viking bukan sebagai masyarakat, melainkan sebagai ancaman. Sementara sisi lain, perdagangan, hukum, keluarga, dan seni hampir tidak tercatat karena tidak dianggap penting oleh para penulis sezamannya. Mitos visual juga memainkan peran besar. Helm bertanduk misalnya, hampir tidak pernah ditemukan dalam bukti arkeologis Viking. Gambaran itu justru muncul pada abad ke-19 ketika seniman dan desainer opera Eropa menciptakan citra dramatis untuk panggung. Namun citra ini terlanjur melekat dan dianggap otentik oleh publik modern. Hal serupa terjadi pada gagasan bahwa Viking adalah bangsa peminum dan haus darah. Sumber-sumber arkeologi menunjukkan bahwa mereka memiliki kebiasaan mandi dan perawatan diri yang relatif baik untuk standar abad pertengahan. Di Inggris bahkan muncul keluhan bahwa pria Viking terlalu rapi dan menarik perhatian perempuan lokal. Sebuah detail yang jarang muncul dalam cerita populer. Di era modern, citra Viking kembali dimanfaatkan, kali ini untuk kepentingan yang berbeda. Pada abad ke-20, sebagian ideologi ekstrim menyederhanakan mereka menjadi ikon kekerasan dan maskulinitas murni, terlepas dari konteks sejarahnya. Semua ini semakin menjauhkan Viking dari realitas sebagai masyarakat yang kompleks. Yang ironis, Viking sendiri tidak meninggalkan banyak catatan tertulis tentang diri mereka. Kisah mereka hidup dalam saga dan puisi lisan yang baru ditulis ratusan tahun kemudian, seringkali setelah mereka memeluk agama Kristen. Akibatnya suara Viking asli tenggelam di antara interpretasi orang lain. Di titik ini Viking berhenti menjadi manusia sejarah dan berubah menjadi simbol. Simbol yang bisa dipakai untuk menakut-nakuti, menghibur, atau menginspirasi, tergantung kebutuhan zamannya. Namun simbol selalu mengorbankan detail, dan untuk memahami Viking secara jujur, kita harus menyingkirkan mitos yang diperbesar, lalu melihat manusia di baliknya. Setelah menyingkirkan mitos, propaganda, dan gambaran hitam putih, satu hal menjadi semakin jelas. Viking bukanlah monster sejarah, tetapi manusia yang hidup di dunia keras, dengan pilihan terbatas dan cara bertahan yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai dunia lain. Mereka bukan bangsa perusak tanpa arah, tetapi masyarakat yang mampu beradaptasi, berlayar ketika tanah tidak cukup, berdagang ketika peluang terbuka, dan menetap ketika stabilitas memungkinkan. Kekerasan memang bagian dari kisah mereka, tetapi bukan satu-satunya. Yang membuat Viking terasa asing bagi kita bukan hanya tindakan mereka, melainkan konteks zamannya. Dunia abad pertengahan bukan dunia dengan batas negara jelas, hukum internasional, atau moral universal. Dalam dunia seperti itu, apa yang hari ini kita sebut penjarahan seringkali dipandang sebagai strategi, bukan kejahatan mutlak. Citra Viking yang bertahan hingga hari ini lebih banyak mencerminkan ketakutan dan kebutuhan orang-orang yang menuliskannya daripada realitas orang-orang yang menjalaninya. Mereka dijadikan simbol barbarisme oleh musuh, simbol kejayaan oleh nasionalisme, dan simbol hiburan oleh budaya populer. Dalam proses itu, manusia Viking yang sebenarnya perlahan menghilang. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa Viking sebenarnya, tetapi mengapa kita terus membutuhkan versi tertentu dari mereka. Apakah untuk membenarkan ketakutan, meromantisasi kekerasan, atau mencari identitas masa lalu yang terasa lebih sederhana? Pada akhirnya Viking tidak datang dari legenda. Mereka datang dari desa-desa kecil di utara, dari ladang yang sulit ditanami, dan dari laut yang tidak pernah benar-benar ramah. Mereka bukan cermin tentang betapa biadabnya manusia, tetapi tentang bagaimana manusia bertahan, beradaptasi, dan dikenang, seringkali dengan cara yang tidak mereka pilih sendiri. Dan disitulah mungkin kisah Viking yang paling jujur berada.